Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan tunji qailaha minan nar wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, uhayyikum tahiyyatal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk. Barang siapa yang diberikan petunjuk olehnya, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat iman dan Islam, yang itu merupakan kenikmatan yang terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia. Demi Allah, kalaulah seandainya pelaku maksiat mengetahui betapa nikmatnya keimanan, maka mereka akan meninggalkan kemaksiatan mereka menuju nikmatnya keimanan seperti yang kita rasakan saat ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, yang kita senantiasa juga meminta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan segala apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, sekarang kita berada di bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang memang biasanya kita dengarkan sebagai dengan sebutan Sayyidus Syuhur, ataupun penghulu daripada bulan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini, alangkah baiknya kalau seandainya kita perlu untuk mempersiapkan mental dan ilmu sebelum kita memasukinya. Karena walau bagaimanapun segala sesuatunya perlu yang namanya persiapan, khususnya yang namanya ilmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam salah satu bab di dalam kitabnya mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum kita berkata-kata dan sebelum kita beramal. Maka segala kegiatan seorang muslim sebelum dia laksanakan, dia harus mempunyai ilmu yang mendasari amalan yang dia lakukan tersebut, agar amalan yang dia lakukan tidak sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita tahu dan kita faham selama ini, ada dua syarat utama amalan ibadah seseorang itu
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dinamakan dengan al-ikhlas. Dan yang kedua adalah mutaba'ah. Dan mutaba'ah ini hanya bisa kita dapatkan dan dapat kita ketahui dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui bagaimana kita bermutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah akhirnya pentingnya ilmu sebelum kita melakukan segala macam aktivitas, apalagi hal tersebut mempunyai kaitan dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada ilmu untuk memasuki yang namanya suatu ibadah. Perlu ada ilmu sebelum kita melaksanakan sesuatu. Betapa banyak orang-orang yang melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu, akhirnya dia menjadi orang-orang yang tersesat dengan apa yang dia lakukan. Karena dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, tidak tahu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya, hanya ikut-ikutan saja. Dan biasanya yang ikut-ikutan ini tidak mengerti. Makanya tidak salah kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang ikut-ikutan nantinya pada hari kiamat itu akan berlepas diri dari orang-orang yang diikutinya, dan orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ya. Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat yang namanya azab api neraka, wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada saat itu hubungan mereka akhirnya terputus. Makanya kita tidak mau menjadi orang yang ikut-ikutan. Kita mau melakukan segala sesuatunya itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Dan ilmu yang ada, yang dinamakan dengan ilmu di sini adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu. Dan apa yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan suatu perintah yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu adanya ilmu di dalam melaksanakan segala sesuatu. Kita sholat perlu ilmu tidak? Perlu ilmu. Kita berzakat perlu ilmu tidak? Perlu ilmu. Kita haji perlu ilmu tidak? Perlu ilmu. Bahkan sebelum umroh saja, kalau seandainya belum diadakan manasik, itu senantiasa orang-orang yang mau pergi umroh minta agar dibuatkan yang namanya manasik. Kenapa? Agar ketika mereka berangkat pergi umroh, itu betul-betul mereka melaksanakannya sesuai dengan siapa? Tuntutan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau melaksanakan satu ibadah tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak mau melaksanakan satu ibadah tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya berkali-kali saya sampaikan, lebih baik kita berpenat-penat dengan sedikit sunnah daripada berpenat-penat dengan banyak bid'ah. Lebih baik kita berpenat-penat dengan sedikit sunnah daripada berpenat-penat dengan banyak bid'ah. Kita inginkan agar ibadah kita dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat tadi, ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah. Dan mutaba'ah itulah yang memerlukan yang namanya ilmu. Maka pada malam hari ini, sebelum kita memasuki dan melangkah untuk menuju kepada sebuah bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana yang dinamakan dengan bulan suci Ramadan ini, apa saja yang diwajibkan di dalamnya, dan apa yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Ayolah wal akhwat, yang jelasnya bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan ada sebuah perintah. Dan perintah ini merupakan rukun Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah panggilan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita mencoba untuk mengkaji dalil ayat ini, ayatnya satu ayat ini, tetapi Masya Allah kita akan dapatkan betapa sebuah hal yang luar biasa di dalam ayat ini. Yang pertama,
Allah memanggil. Yang memanggil itu yang menciptakan kita. Yang mengajak itu, yang memerintahkan itu adalah Allah yang menciptakan kita, yang memberikan segala apa yang kita perlukan selama kita hidup di muka bumi. Ini adalah panggilan yang luar biasa. Dia bukan panggilannya bos, bukan panggilan ketua, tetapi ini panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Rabb sekalian manusia. Dialah yang memanggil. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil juga bukan sembarang orang, Pak. Di dalam ayat ini yang dipanggil bukan sembarang orang. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini hanya orang-orang yang beriman. Makanya di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, jelas. Yang memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam, Rabb sekalian manusia. Yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Hanyalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan perintah ini. Hanya orang yang beriman yang mampu melaksanakan perintah ini. Orang yang tidak beriman atau kurang imannya, mungkin saja dia tidak sanggup untuk melaksanakan perintah puasa ini dengan cara yang baik. Pemanggilnya yang mengajak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil adalah orang yang tertentu. Hanyalah orang-orang yang beriman. Tujuannya mulia. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu merupakan sebuah modal yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyak modal itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Salah satu cara untuk mendapatkan yang namanya ketakwaan melalui puasa. Di sini panggilannya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipanggil adalah orang-orang yang khusus. Tujuan pemanggilannya mulia, menjadi orang yang bertakwa. Karena yang namanya takwa, ya, di dalam Al-Quran dikatakan semulia-mulia manusia adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan kalau seandainya kita mencoba untuk mengkaji beberapa ayat di dalam Al-Quran, biasanya ketika Allah berbicara masalah takwa, Allah berbicara masalah syurga. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan yang namanya syurga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Coba lihat, wasari, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berikan contoh satu. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat, disiapkan untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Masya Allah, ayat ini yang memanggil adalah yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipanggil adalah orang-orang yang khusus dengan sebuah tujuan yang sangat indah, yaitu apa? Agar orang-orang yang melaksanakannya akan mendapatkan sebuah peringkat yang bernama takwa. Dan itu adalah semulia-mulia makhluk. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ini ayat yang menjelaskan tentang wajibnya puasa. Di dalam ayat yang lainnya, bahwasanya di bulan suci Ramadan bukan saja Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Bulan Ramadannya itu sendiri merupakan bulan yang mempunyai keistimewaan. Di dalam Al-Quran dikatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan yang namanya Al-Quran. Diturunkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia, udah menjadi petunjuk. Wabayyinatin, penjelas daripada petunjuk tersebut. Wal furqan, pembeda antara yang benar dan yang tidak benar. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan adanya bulan pada bulan tersebut, bulan ini ya, bulan sabit, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa.
Maka jelas di sini puasa mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, bahkan menjadi salah satu rukun Islam itu sendiri. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar, ini hadisnya sahih. Di dalam hadis dikatakan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Saum Ramadan itu masuk dalam 5 perkara di mana Islam ini dibangun. Islam ini dibangun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 5 perkara. 5 perkara itu apa saja? Pertama, syahadat. Bunyal Islamu ala khamsin syahadah. Syahadat alla ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada Rabb yang patut untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad sebagai Rasulullah. Yang kedua, iqamis salah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah. Dan yang terakhir adalah wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan seluruh ulama menyatakan wajibnya berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka para ulama menyatakan bahwa barang siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, maka dia termasuk dari orang-orang kafir, murtad dari keislaman, kalau seandainya dia mengatakan bahwasanya berpuasa di bulan suci Ramadan itu tidak wajib. Itu ulama sepakat itu. Maka kalau seandainya ada orang yang menyatakan bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan tidak wajib, maka menurut para ulama dia masuk dalam kategori orang-orang yang murtad daripada Islam, karena dia telah menyatakan tidak wajibnya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan Ramadan dan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Sekarang kita mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya fadilah, keutamaan daripada bulan suci Ramadan ini. Apa saja fadilah, keutamaan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah hal yang luar biasa. Makanya saya katakan, seorang muslim itu insya Allah kalau seandainya dia senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah, dosanya sedikit. Kenapa? Antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya itu menjadi penghapus di antara keduanya, menjadi penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Karena beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya salatun ila salam mukaffiratun lima bainahuma, antara satu salat dengan salat yang lainnya penghapus di antara keduanya. Antara satu Jumat dengan Jumat yang setelahnya penghapus di antara kedua-duanya. Antara umroh dengan umroh yang lainnya penghapus di antara kedua-duanya. Antara satu puasa dengan puasa yang lainnya menjadi penghapus di antara kedua-duanya. Makanya kalau seandainya kita sebagai seorang muslim senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saya katakan sedikit dosa kita. Karena memang ada janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan beberapa amalan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah berpuasa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang-orang yang berpuasa karena adanya keimanan dan mengharapkan ampunan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada hadis seperti ini dari Abi Hurairah, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kemudian Nabi mengatakan, saya mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu amalu ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan ibadah anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Itu untukku dan sayalah yang akan memberikan kepadanya pahala. Para ulama menjelaskan bahwasanya arti daripada ini adalah bahwasanya puasa seseorang yang dilaksanakan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala ya yang memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh orang yang berpuasa. Biasanya kan kalau sholat sudah dijelaskan pahalanya. Sholat sendirian satu, sholat jamaah berapa? 27 ataupun 25, dua hadis di situ. Ada 25, ada 27. Orang yang pergi haji, kalau seandainya mabrur, laisa lahu jaza illal jannah. Kan seperti itu. Hampir kebanyakannya ibadah sudah dijelaskan dan diterangkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu untukku dan saya sendiri yang akan memberikan pahala kepadanya. Saya sendiri yang akan membalasnya. Ya, saya sendiri yang akan membalasnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, melanjutkan, "Wasiyamu junnah." Dan puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah senjata. Puasa itu adalah sebuah benteng yang akan membentengi manusia. Itu puasa. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, ya. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, fala yarfuth. Jangan sekali-kali berkata dengan perkataan yang kotor. Wala yajhal, dan jangan sekali-kali berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang tidak baik. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, kalaulah seandainya ada seseorang yang berpuasa dan ada orang lain yang mencaci maki dia, atau ada orang lain yang mencoba untuk mengajaknya berkelahi atau bertengkar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyaqul inni shaimun, maka hendaklah dia berkata bahwa sesungguhnya saya berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi kata-kata tersebut 2 kali. Falyaqul inni shaimun, sesungguhnya saya berpuasa. Sesungguhnya saya berpuasa. Ini merupakan sebuah benteng untuk jiwa kita, untuk diri kita, ketika kita akan berhadapan dengan perkara-perkara yang mengandungi kemaksiatan. Orang yang mengatakan saya berpuasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi," dan demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khalufu famis saimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Ini adalah merupakan keutamaan orang-orang yang berpuasa. La khaluf, sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa. Bau mulut orang-orang yang berpuasa. Biasa, kalau kita berpuasa otomatis kita lapar dan perut kosong. Biasanya yang keluar, mulut kita ini berbau. Mulut kita ini berbau. Dan kadang-kadang ada dari kita ini, ada yang kadang-kadang malu kalau seandainya berbicara dengan orang lain, dikarenakan apa yang kita keluarkan mungkin tidaklah sebaik kalau seandainya kita tidak berpuasa. Artinya mulut kita akan bau. Tetapi apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sesungguhnya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa masih lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak wangi. Atyabu indallah min rihil misk. Kalau seandainya bau mulut orang-orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada yang namanya bau kasturi ataupun bau minyak wangi, ini adalah merupakan sebuah keistimewaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kelanjutan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kembali keutamaan orang-orang yang berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walis-saimi farhatan.
orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Orang-orang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kebahagiaan yang mungkin tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak berpuasa, atau bahkan memang tidak didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara fariha bi fitrih." Ketika dia berbuka, maka dia akan gembira karena berbukanya dia. Ini memang merupakan salah satu hal yang luar biasa. Ketika kita akan berbuka, maka kita akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan apa yang telah kita lakukan satu hari penuh itu, kita menahan yang namanya diri dari makan dan minum, dan sekaligus menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ketika menjelang maghrib muncul kebahagiaan yang luar biasa sebelum kita melaksanakan yang namanya buka puasa. Tetapi kadang-kadang di sini akhirnya kita melampaui batas juga. Kenapa? Segala makanan kita beli, segala makanan kita buat. Kalau bisa meja penuh semuanya itu. Nanti ketika mau berbuka, baru kita tahu, oh ternyata tidak mampu juga untuk kita habiskan semuanya. Karena itu memang sebuah kegembiraan yang luar biasa. Dan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Kalau seandainya orang tersebut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, maka dia akan gembira dikarenakan dia berpuasa. Dia akan gembira dikarenakan dia berpuasa. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu hari seseorang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan antara dirinya dengan api neraka sebanyak berapa? 70 kharifa, 70 tahun perjalanan. Ini tidak bisa dilogikakan. Jangan sampai ada yang melogikakan kalau begitu berapa jarak antara surga dan neraka. Tidak perlu dicari itu. Makna daripada itu, kalau seandainya Allah jauhkan seseorang daripada yang namanya api neraka, berarti dia dekat dengan mana? Dengan surga. Allah jauhkan dia dari api neraka, dekat dengan surga. Hadis yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun. Sesungguhnya di surga kelak ada satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini apa? Hanya orang-orang yang berpuasa yang masuk ke dalamnya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa tersebut. Qala aina as-saimun. Dia memanggil-manggil, mana orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang berpuasa. Fayakumun. Maka orang yang berpuasa ini berdiri, fayadkhulun, mereka masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Kalau seandainya orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk semuanya di dalam jannah ataupun surga dari pintu Ar-Rayyan ini, maka pintu tersebut akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang boleh masuk hanyalah orang-orang yang berpuasa. Ayo ikhwah wal akhwat, ini berkenaan dengan masalah puasa dan berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang berpuasa. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menetapkan masuknya bulan suci Ramadan. Bagaimana kita bisa menetapkan masuknya bulan suci Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memperkenalkan kepada kita dua metode. Metode yang pertama adalah metode ru'yatul hilal, ya. Dan ini merupakan metode yang pertama kali juga dikenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metode ru'yatul hilal, melihat yang namanya bulan. Walaupun yang melihatnya itu hanyalah satu orang, tetapi satu orang itu betul-betul dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya. Itu metode yang pertama. Ya. Maka kalau seandainya ada orang yang berkata, ya ada seseorang yang berkata, ja'a Arabiyun, datang seorang Arab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya berkata, ya Rasulullah, ra'aitul hilal. Saya sudah melihat yang namanya bulan ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hal tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Adakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah
Rasulullah, maka dia berkata, "Naam, ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, falyuadzim bin nasi falyasumu gadan." Wahai Bilal, sampaikan kepada manusia agar mereka berpuasa esok. Jadi metode yang pertama yang diajarkan dan diperkenalkan oleh Nabi namanya metode ru'yatul hilal, melihat yang namanya bulan. Metode yang kedua yang diperkenalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mencukupkan jumlah hari di bulan Sya'ban sebanyak 30 hari dalam keadaan tidak nampaknya bulan. Ya, mencukupkan bilangan bulan Sya'ban berapa? 30 hari dalam keadaan tidak nampaknya dan tidak terlihatnya bulan pada hari itu. Dan tidak nampak dan tidak terlihatnya bulan itu biasanya dikarenakan karena adanya awan yang menutup. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya fa in gumma ahadukum fa'timmu iddat Sya'ban 30 yauman. Kalau seandainya ada awan, maka cukupkan yang namanya bilangan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Muncul metode yang ketiga yang dinamakan dengan metode hisab. Ya. Muncul metode yang ketiga yang biasanya dinamakan dengan metode hisab. Di negara kita, Singapura ini, kita mempergunakan metode ini. Yang biasanya dinamakan dengan metode hisab. Metode hisab ini adalah metode yang biasanya dinamakan dengan metode imkaniyat wujudil hilal. Kemungkinan adanya bulan ataupun dengan wujudul hilal, adanya bulan walaupun belum terlihat. Ya. Wujudul hilal, adanya bulan walaupun bulan tersebut belum terlihat. Karena sebenarnya dapatnya dilihat yang namanya bulan tersebut, dia dapat dilihat di dalam koordinat kalau tidak salah 10. Ya, koordinat 10. Sedangkan sebagian negara hanya mempergunakan koordinat 5 ataupun bahkan 2. Artinya munculnya itu sangat tipis dan tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Oleh Persatuan Muhammadiyah Indonesia, dia mempergunakan metode ini, yang biasanya mereka namakan dengan metode hisab. Dan mereka mengatakan, ya, metode hisab ini oleh Persatuan Muhammadiyah Indonesia, bahwasanya metode ini adalah metode yang sebenarnya selama ini kita pakai, tetapi sadar atau tidak sadar kita sudah memakainya bertahun-tahun. Bagaimana kita menyatakan hal tersebut? Dikarenakan begini, sekarang kalau kita mau sholat, sebenarnya kita sholat ini melihat jam kah atau melihat matahari? Kalau kita mau sholat, kita melihat jam kah atau melihat matahari? Jam. Di zaman Nabi memakai jam kah atau memakai matahari? Matahari. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, kalau waktu zuhur itu bagaimana caranya kalau waktu zuhur? Berdirikan tongkat kalau seandainya sudah ada bayangan, ya. Sudah ada bayangan ke timur ya. Berarti kan sudah mau condong ke barat itu matahari, maka itu waktu salat zuhur. Waktu salat asar bila? Kalau seandainya panjang bayangan sudah lebih panjang daripada aslinya. Artinya kalau kita berdirikan yang namanya tongkat, kemudian setelah itu kita ukur, ternyata bayangannya lebih panjang daripada tongkatnya, itu sudah masuk waktu asar. Habisnya waktu asar itu, kalau seandainya 2 atau 3 kali tongkat itu sudah masuk, sudah selesai waktu asar. Masuk waktu maghrib ketika tenggelam matahari. Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang melaksanakan salat itu berdasarkan apa? Matahari, ya kan? Sekarang kita tidak mempergunakan itu, kita mempergunakan apa? Jam. Jam ini hisab atau ru'ya ini? Hisab atau ru'ya ini? Hisab. Inilah yang dikatakan oleh Persatuan Muhammadiyah Indonesia, bahwasanya selama ini sebenarnya kita sudah mempergunakan hisab. Bahkan waktu sholat ini kan, hisab ke ru'ya. Hisab. Dan negara Singapura juga mempergunakan yang namanya hisab. Sehingga itulah mereka berpendapat bahwasanya
Metode hisab ini adalah metode yang cukup efektif dan memang menurut mereka ini merupakan metode untuk mempersatukan umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang sama. Cuma akhirnya mempunyai kritikan juga. Kenapa mempunyai kritikan? Karena perbedaan waktu yang cukup panjang. Kita dengan Amerika itu bedanya kan di sini malam, di sana pagi. Di sana malam, di sini pagi. Makanya perbedaannya sangat jauh. Dan inilah akhirnya yang menjadikan adanya sebuah kritikan bahwa tidak mungkin kita untuk mempersatukan seluruh dunia ini untuk melaksanakan puasa pada hari yang sama karena adanya perbedaan waktu dari satu daerah dengan daerah yang lain. Maka saya katakan yang terbaik memang, ya ini pandangan pribadi ya, yang terbaik memang adalah ru'yatul hilal sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak menafikan juga bahwasanya ada metode lain untuk menentukan masuknya bulan suci Ramadan, wallahu taala a'lam. Baik, ayolah ikhwah wal akhwat. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rukun puasa. Ya. Sebelum kita masuk kepada rukun puasa, kita akan masuk dulu kepada siapa diwajibkan yang namanya puasa ini. Ala man yajib. Siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya puasa diwajibkan kepada pertama muslim. Ustaz, kalau seandainya bukan muslim berpuasa diterima tidak puasanya? Mohon maaf. Syaratnya untuk diterima puasa itu adalah muslim. Kalau mau puasa silakan puasa. Tetapi kalau pertanyaannya diterima oleh Allah atau tidak, ya jelas tidak. Makanya di dalam Al-Quran itu kan dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Orang-orang kafir itu amalannya bagaikan fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana itu kalau kita pada siang hari di jalan raya nampak di depan itu seperti ada air. Kalau di sini apa namanya? Miraj, ya, miraj. Jadi nampak seperti air. Kata Allah di dalam Al-Quran, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang kafir amalannya itu bagaikan miraj tadi. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Orang-orang yang kehausan senantiasa menyangka itu adalah air. Akan tetapi ketika didekati tidak ada. Maka begitulah keadaan orang-orang yang beramal tetapi tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya itu adalah keimanan. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kalau begitu tidak adil. Allah tidak adil." Mungkin ada orang yang berkata demikian. Kalau begitu Allah tidak adil, Ustaz. Ada orang yang Masya Allah amalannya baik tetapi hanya dikarenakan dia bukan muslim maka tidak diterima amalannya. Ya, sama juga kalau seandainya kita masuk sebuah university. University itu mensyaratkan untuk masuk university harus tamat daripada PRIU. Tetapi ada primary masuk kepada university, belajar, bahkan mungkin hebat, bahkan mungkin cemerlang nilainya. Tetapi dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Kira-kira di akhir dapat ijazah tidak? Tidak. Sama juga dengan seperti itu. Bahwasanya syarat untuk berpuasa pertama muslim. Yang diperintahkan dan diwajibkan berpuasa siapa? Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, al-akil. Apa artinya akil? Berakal. Orang yang berakal diwajibkan untuk berpuasa. Muslim akil. Muslim berakal. Yang ketiga, baligh. Baligh itu bagaimana cara mengetahuinya? Balik itu mengetahuinya dengan beberapa cara. Yang pertama untuk laki-laki mimpi basah. Ya, untuk laki-laki apa? Mimpi basah. Saya kira paham semua mimpi basah ya. Yang kedua, kalau seandainya belum mimpi basah, tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, telah mencapai umur 15 tahun. Ini sebagian ulama fikih berbeda pendapat memang, tetapi ini yang saya lihatnya adalah lebih kuat dalam pendapat tersebut. Untuk wanita, haid, mimpi basah, ya, tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, maaf ya.
Kemudian yang terakhir bahwa dia berusia 15 tahun juga. Ini adalah cara mengetahui bahwa itu orang sudah balik. Jadi muslim, berakal, balik. Kemudian masih ada lagi ya syaratnya untuk diwajibkan yang namanya puasa. As-sahih. Apa artinya as-sahih? Orangnya sehat, tidak sakit. Kemudian menjadi syarat lagi wajibnya dia berpuasa al-mukim. Dia lagi mukim, tidak dalam keadaan safar. Kemudian ada tambahan syarat bagi wanita. Apa itu? An takunal mar'atu tahiratan minal haidi wan nifas. Seorang wanita itu harus bersih dari dua darah. Darah apa? Darah haid dan darah nifas. Wanita punya berapa darah? Wanita punya 3 darah. Darah yang pertama namanya darah haid. Darah yang kedua namanya darah nifas. Darah yang ketiga namanya darah istihadhah. Untuk darah haid dengan nifas tidak boleh puasa. Istihadhah tetap diwajibkan untuk berpuasa, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Istihadhah itu adalah darah yang muncul setelah masa haid berlalu. Biasanya dinamakan dengan darah penyakit. Jadi kembali saya sampaikan, yang diwajibkan berpuasa yang pertama muslim, kemudian akil berakal, balik, kemudian sahih ataupun dalam keadaan sehat, mukim, dia tidak dalam keadaan safar, kemudian wanita harus bersih daripada haid dengan nifas, ya. Haid dengan nifas. Tayyib. Sedangkan orang-orang yang safar, ya, sedangkan orang-orang yang safar ataupun orang-orang yang lagi sakit, ya, maka di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Orang-orang yang sedang sakit atau sedang bepergian ataupun bersafar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, hendaklah dia mengganti puasanya pada hari-hari yang akan datang ataupun pada hari-hari yang lain. Ini bagi orang-orang yang sedang bersafar ataupun dalam keadaan sakit. Pertanyaannya yang muncul adalah, mana yang lebih baik? Berpuasakah atau tidak berpuasa bagi orang-orang yang sakit ataupun orang-orang yang bersafar? Mana yang lebih baik? Ya. Maka dalam hal ini saya katakan bahwasanya itu kembali kepada kondisi masing-masing. Orang sakit dengan orang bersafar ini kembali kepada kondisi mereka masing-masing. Karena memang ada sebagian ulama mengatakan lebih baik bagi dia untuk berbuka. Sebagian ulama mengatakan lebih baik bagi dia berpuasa. Tetapi pandangan kami, ya berdasarkan pendapat ulama juga yang mengatakan mana yang lebih baik, apakah dia berbuka atau dia berpuasa, maka saya lihat kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau seandainya dia dalam keadaan sakit, tetapi ternyata dia mampu untuk berpuasa, berpuasa lebih baik kepada dia daripada berbuka. Artinya dia masih boleh, ya. Karena orang sakit kan, oke, mungkin dia keseleo atau keseleo, ya, keseleo mungkin itu sakit juga, ya, keseleo kan sakit juga. Tapi kalau keseleo saya kira tidak ada hubungannya dengan makan, ya. Tidak ada hubungannya. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, orang-orang yang keseleo ataupun yang penyakitnya itu adalah hal-hal yang tidak menjadikan dia misalnya susah untuk berpuasa, maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka. Tetapi kalau seandainya sakitnya tersebut dikhawatirkan, kalau seandainya dia tetap melanjutkan puasanya akan berakibat fatal bagi dirinya, maka berbuka lebih baik baginya daripada berpuasa. Sama juga dengan orang yang safar. Jangan sampai setiap safar langsung mau berbuka. Karena ke Johor pun bersafar kan. Takkanlah ke Johor tiap hari ke Johor langsung berbuka di sana. Tidak. Tetapi
lihat daripada keadaan. Kalau seandainya keadaannya memang menjadikan dia tidak mampu berpuasa, berbuka lebih baik. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa, berbuka lebih baik. Tapi kalau dia masih mampu berpuasa, maka berpuasa lebih baik baginya. Nabi pun kan memberikan contoh seperti itu. Pada waktu mau umroh itu kan, sebelum sampai ke Mekah, Nabi SAW meminta yang namanya air. Kemudian Nabi SAW meminum dan diperlihatkan kepada sahabat-sahabatnya. Karena waktu itu sudah mau, artinya sudah selesai zuhur, sudah asar itu, Nabi minum, maka ada sahabat yang tidak membatalkan puasanya. Dan ada sahabat yang juga memang membatalkan puasanya dikarenakan mereka melihat Nabi SAW membatalkan puasanya. Dan ayyuhal wal akhwat, memang orang-orang yang berpuasa dalam keadaan bersafar, itu memang saya katakan kembali kepada keadaan safarnya. Ada memang keadaan safar yang seolah-olah memang memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuka. Apalagi misalnya kalau seandainya kita bersafar, itu menuju ke daerah-daerah yang ke barat. Ya pernah saya ceritakan kepada antum, ketika kami misalnya melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan pada waktu itu, Singapore Airlines terbangnya itu siang hari kalau tidak salah, pukul 1 terbang ke Mekah. Orang berpuasa, perjalanan ke Mekah kira-kira berapa jam? Itu kalau yang Singapore Airlines pada waktu itu dia transit di Dubai. Sehingga perjalanan ke Mekah 12 jam. 1 tambah 12 berarti sampainya kira-kira jam? Ya, dikurangi lagi lah ya. Ya 12 jam perjalanan. Ini kita menuju ke barat, Pak. Yang namanya puasa ditentukan oleh jam atau matahari? Kembali saya tanya. Puasa ditentukan oleh jam atau matahari? Matahari. Kita menuju ke Mekah itu, kita lagi mengejar matahari. Maksudnya mengejar matahari, itu matahari tidak tenggelam-tenggelam itu. Jadi jam 1 kita berangkat dari sini. Perjalanan 7 jam sampai di Dubai baru jam 3. Seharusnya kita di sini sudah buka puasa. Saya dari awal-awal naik pesawat sudah langsung dikasih makan, kan saya makan. Saya berbuka pada saat itu. Orang-orang melihat saya waktu itu, mereka mencaci maki waktu itu. Dia bilang, antum ini ustadz tapi tidak berpuasa. Oke, saya diam saja. Akhirnya sampai di Dubai, ternyata baru jam 3. Tanya mereka, ini di Singapura sudah jam 8 ustadz, sudah boleh buka? Saya bilang matahari belum tenggelam, puasa terus. Akhirnya terbang lagi dari Dubai ke Jeddah, kalau tidak salah 3 jam. Terbang lagi Dubai Jeddah, sampai di Jeddah belum maghrib juga. Di sini sudah jam 11 malam. Kata mereka, Masya Allah sudah lama sekali kita berpuasa ini. Ya silahkan, saya bilang, nikmati puasanya. Itulah Allah memberikan yang namanya rukhsah. Turun dari pesawat, masuk dalam bus jalan, ini belum puasa. Sampai di immigration, di terminal ya, busnya sampai, Allahu Akbar, ini sopirnya lupa buka pintu, langsung pergi, buka puasa dia, kita ditinggalkan di dalam bus, dia buka puasa, dia sholat, sekitar 1 jam, dia tinggalkan kita di bus, baru dia buka pintunya. Jadi subhanallah, saya berpikir, inilah kenapa Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rukhsah. Kalau seandainya mengadakan perjalanan, ada yang namanya rukhsah untuk tidak berpuasa. Tetapi lihat keadaan bagaimana safar kita. Kalau safar kita memang akan mengandungi berbagai macam masyaqqah, kesulitan-kesulitan, maka berbuka lebih baik daripada berpuasa. Dan itu memang merupakan hal yang Islam sudah ajarkan kepada kita. Wallahu taala a'lam. Bagaimana kalau seandainya orang itu sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa? Karena kita tahu kan, ada orang, mungkin bisa kita katakan, dia itu tidak safar, dia mukim, nampak fisik sehat, tapi dia sudah tua, tidak mampu lagi untuk berpuasa. Di dalam Islam juga, Islam sudah memberikan juga jawaban. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka hendaklah dia membayar yang namanya fidyah. Fidyahnya apa? Ta'amu miskin, memberikan makan 1 hari 1 orang miskin.
Di sini ada kesalahpahaman. Kenapa? Saya pernah didatangi oleh orang yang sehat, kuat, tapi dia sempat tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia datang, Ustaz, saya bilang ada apa? Saya mau bayar fidyah. Saya bilang bayar fidyah untuk siapa? Untuk saya. Saya bilang, kamu kan masih muda, tapi saya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Saya bilang, kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan, bukan bayar fidyah, tetapi apa? Ganti puasa. Mengganti puasanya. Fidyah itu bagi orang-orang yang memang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Inilah kewajiban siapa-siapa yang diwajibkan untuk berpuasa. Sedangkan untuk orang haid dan nifas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasumi fadzalika linuqsani diniha." Bukankah kalau seandainya wanita itu sedang haid ataupun nifas, dia tidak boleh berpuasa, itu menunjukkan kekurangan akalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada seorang wanita yang tetap bersikukuh walaupun dia haid, saya mau puasa. Tetap, memang puasa silakan puasa, tetapi puasa Anda sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah. Syaratnya memang harus bersih daripada haid dan nifas. Walaupun Anda mengatakan saya mau puasa, saya kuat kok berpuasa, boleh. Tetapi Anda tidak akan pernah diterima puasanya, karena memang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan berpuasa bagi orang-orang yang haid ataupun nifas. Maka ini adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Maka kalau seandainya ada orang yang tidak berpuasa, kemungkinannya ada beberapa hal. Pertama, kalau dia laki-laki mungkin bukan muslim karena dia tidak puasa. Kalau dia muslim, mungkin dia tidak berakal karena dia tidak puasa. Kalau dia menyatakan saya muslim, saya berakal, oh mungkin dia belum balik. Tapi kalau seandainya dia juga sudah balik, oh mungkin dia sedang safar. Kalau seandainya dia muslim, akil, balik, sedang tidak safar, oh mungkin dia sakit. Kalau juga dia tidak sakit, besar kemungkinan dia haid. Ya kan? Karena yang boleh tidak puasanya itu, ya kan? Besar kemungkinan dia haid. Ini pertama kali saya dengarkan ada laki-laki yang haid. Makanya hati-hati. Ini untuk orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Tayyib. Ayo ikhwah wal akhwat. Sekarang kita akan masuk kepada arkanus shaum, rukun berpuasa. Kalau dikatakan rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Harus ada di dalam puasa. Itu namanya rukun. Sama dengan sholat. Rukunnya sholat kan takbiratul ihram. Ada orang yang sholat langsung begini, diterima tidak sholatnya? Tidak diterima, karena kenapa? Tidak melalui rukunnya. Maka rukun puasa juga ada. Apa rukun puasa yang pertama? Niat. Di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala macam perbuatan itu, amalan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya seseorang manusia itu dilihat dari apa niat yang dia lakukan. Banyak orang yang nampak melakukan yang namanya ibadah, akan tetapi dikarenakan niatnya salah, akhirnya tidak menjadi ibadah. Ayo ikhwah wal akhwat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis ini menangis pingsan. Nabi Abu Hurairah ketika dia mengatakan, "Uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sami'tuhu minhu." Saya akan berikan kamu satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Abu Hurairah nangis, pingsan. Setelah Abu Hurairah nangis pingsan, bangun lagi, dia kembali berkata, "Uhadditsuka an Nabi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya ingin berikan kamu satu hadis yang saya dengarkan dari Nabi. Nangis, pingsan. 3 kali seperti itu. Baru setelah dia terbangun kembali, dia langsung mengatakan, dia menceritakan tentang 3 orang yang pada hari kiamat dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang membaca Al-Qur'an, yang kedua orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, yang ketiga orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga manusia ini ketika dihadapkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian ternyata Allah mengatakan, kadzabta, kalian adalah pembohong. Salah niat dia ketika melakukan ibadah tersebut sehingga Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya niat itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita berniat sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan riya. Hilangkan sum'ah. Di sini lahirnya Imam Ahmad pernah mengatakan, puasa sunat itu adalah ibadah yang paling tinggi. Kenapa? Menurut Imam Ahmad, karena yang namanya puasa sunnah adalah ibadah yang akan terbebas dari riya. Akan terbebas dari riya. Orang kan tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa sunnah. Kalau Ramadan kan semuanya diwajibkan. Tetapi puasa sunnah, ada yang tahu kalau dia berpuasa sunnah? Tidak kan? Kecuali kalau dia bangga diri, puasa. Masya Allah. Dan salah satu hal, saya keluar sedikit ya. Dan salah satu hal yang kadang-kadang menghanguskan ataupun menghilangkan amalan ataupun pahala ibadah kita, dikarenakan kita riya, sum'ah terhadap apa yang kita lakukan. Dan itu banyak terjadi dikarenakan kita sering update status di Facebook. Hati-hati. Kadang-kadang kan kita, alhamdulillah sahur kali ini tepat pada waktunya. Doakan mudah-mudahan dikabulkan. Untuk apa Anda ceritakan apa yang Anda lakukan kepada seluruh dunia? Tidak perlu. Ibadah itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tarawih 23 rakaat, panjang-panjang bacaannya. Subhanallah. Untuk apa? Tidak perlu Anda sampaikan itu semuanya. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah akhirnya adanya bisikan-bisikan syaitan yang kadang-kadang akhirnya menghancurkan nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena adanya riya dan sum'ah. Sama dengan puasa. Puasa memerlukan yang namanya niat. Ya. Hanya saja untuk puasa sunnah dengan puasa wajib itu ada perbezaannya. Kalau puasa wajib harus kita niatkan itu sejak malamnya. Ya, sejak malamnya. Dan niat itu tidak perlu untuk diucapkan, cukup di dalam hati. Ya, dan perbuatan yang kita laksanakan sebenarnya sudah menunjukkan untuk menuju kepada niat melaksanakan ibadah puasa tersebut. Untuk puasa wajib diniatkan mulai malam harinya. Tetapi untuk puasa sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah istri-istrinya. Dia datang kepada istrinya yang pertama, dia mengatakan, Indak, adakah kamu mempunyai makanan? Mereka mengatakan tidak ada. Ke rumahnya Aisyah, ada makanan? Tidak ada. Kemudian setelah Nabi SAW mencari makanan dan dia tidak dapatkan, Nabi berkata, idzan inni shaimun, kalau begitu saya berpuasa. Ini ada perbedaannya. Itu yang pertama. Rukunnya yang pertama harus ada niat. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai kepada tenggelamnya matahari. Menjaga, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Pertanyaannya, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Pertama, yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja. Ya, makan dan minum secara sengaja. Ada kata-kata sengaja. Itu artinya kalau seandainya ada orang yang berpuasa, kemudian tanpa sengaja dia lupa, dia langsung makan dan minum. Masya Allah misalnya sampai tambah 2 kali nasi, ya, minum 2 gelas, baru Masya Allah saya berpuasa. Ya kan? Ini sudah keterlaluan juga ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa pada bulan Ramadan, kemudian dia makan dan minum, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Tetapi biasanya orang lupa tidak lama. Kalau ada yang lupa lama itu, ya perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah al-qai' amdan.
Al-qai' amdan itu artinya muntah dengan sengaja. Bagaimana caranya muntah dengan sengaja? Mungkin saja dia masukkan apanya? Jarinya ke mulut sehingga akhirnya dia muntah. Ini juga adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah haid. Dan yang keempat adalah nifas. Maka bagi wanita misalnya, kalau lagi menunggu buka puasa, taruhlah misalnya 5 menit lagi puasa, tiba-tiba keluar haid. Batal tidak puasanya? Ya batal. Jangankan 5 menit, 1 menit sebelum berbuka keluar haid, batal tidak? Batal. Batal yang namanya puasanya. Maka haid dengan nifas itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah al-jima'. Mohon maaf, al-jima' melakukan hubungan suami istri ataupun al-istimna'. Ya. Al-jima' ataupun al-istimna'. Al-istimna' itu adalah onani. Tahu onani ya? Onani. Ataupun mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja misalnya tertidur itu tidak apa-apa. Tetapi kalau sengaja mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan tangan ataupun dengan syahwatnya misalnya kan, itu adalah membatalkan puasa. Bahkan bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja pada waktu bulan suci Ramadan, maka dia mempunyai kafarah, denda. Apa dendanya? Yang pertama adalah berpuasa. Puasanya berapa? 2 bulan berturut-turut. Maksudnya 2 bulan berturut-turut. Berapa hari itu? 59 hari atau 60 hari. 59 hari atau 60 hari. Karena untuk bulan Qamariyah ada yang 29, ada yang 30 hari. Kemudian, kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa, maka yang dia lakukan adalah apa? Memberi makan 60 anak miskin. 60 orang miskin. 60 orang miskin dia berikan sebagai bentuk sebagai bentuk denda bagi dia, kafarah bagi dia dikarenakan melakukan hubungan pada waktu bulan puasa. Tayyib. Sekarang kita akan masuk kepada sunnah-sunnah di dalam kita berpuasa. Sunnah-sunnah di dalam berpuasa adalah yang pertama, sebelum saya masuk kepada sunnah berpuasa, bagaimana hukumnya dengan suntik, injection, apa semuanya? Para ulama sudah menjelaskan kalau injection tersebut hanya sebagai pengganti obat di belakang misalnya atau di sini, maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan yang namanya puasa. Tetapi kalau seandainya injection tersebut untuk menggantikan makan, biasanya kan pakai itu botol itu ya, maka itu membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa ini karena sudah waktunya pun sudah sudah hampir ya. Sunnah-sunnah puasa yang pertama sahur. Perlu diingat antara pembeda antara puasanya ahlul kitab dengan kita kaum muslimin adalah sahur. Maka kalau seandainya ada orang tidak sahur, besar kemungkinan dia ikuti puasanya orang ahlul kitab. Maka sahur ini adalah sebagai pembeda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab siapa Pak? Yahudi dengan Nasrani. Orang Islam dia sahur, ahlul kitab dia tidak sahur. Oke? Ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai patokan. Maka sahur ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya sahur itu ada barakah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tasahharu walau bi jur'ati ma." Bersahurlah kalian walaupun hanya seteguk air. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dan yang namanya sahur itu dilakukannya sebelum subuh, bukan jam 12 malam ataupun jam 1. Ya kan, kadang-kadang kan ada orang yang begitu. Dia makannya jam 12, jam 1. Sudahlah ini sekalian sebagai sahur. Ini bukan sahur, ini makan tengah malam namanya. Ya kan? Sahur itu yang menjelang subuh tersebut. Kemudian yang kedua disunnahkan juga adalah mempercepat untuk berbuka
puasa. Maksudnya bukan belum waktunya sudah buka puasa, tidak. Mempercepat waktu buka puasa maksudnya pas buka puasanya dia langsung berbuka. Ya, dia langsung berbuka. Ini yang dimaksud dengan mempercepat buka puasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwasanya umat ini masih dalam keadaan, ya, masih dalam keadaan fitrah selama mereka mempercepat yang namanya buka puasa. Ini adalah sunnah-sunnah yang perlu untuk kita perhatikan selama kita melaksanakan yang namanya puasa. Selanjutnya ada beberapa hal yang memang dilarang juga selama kita berpuasa. Hindarkan kata-kata yang tidak baik, hindarkan kata-kata bohong, jaga mulut selama bulan suci Ramadan. Kemudian hindarkan juga perbuatan-perbuatan yang bisa saja mengurangkan pahala puasa kita. Ingat, salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik baginya, tidak berguna baginya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka selama kita melaksanakan puasa, segala sesuatu yang tidak bermanfaat mari kita tinggalkan, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan. Sebagai contoh misalnya, tidur waktu berpuasa boleh tidak? Boleh. Tetapi kurang baik kalau seandainya tidur terus. Takkanlah setelah sahur tidur sampai zuhur. Zuhur bangun, melek sebentar, wudu, sholat zuhur, tidur lagi. Sampai asar. Asar bangun, sholat lagi, setelah itu cari juada buka puasa. Habis cari buka puasa, makan, kenyang, tidur lagi. Artinya tidur memang tidak dilarang, tetapi kalau seandainya tidur terus, ini adalah sesuatu yang kurang baik, kurang elok. Seharusnya yang namanya puasa di bulan puasa itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalamnya itu merupakan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Mendaras Al-Qur'an, berpuasa, melaksanakan sholat pada malam harinya. Bahkan yang lebih penting lagi adalah apa? Berdermah misalnya pada waktu bulan suci Ramadan. Inilah hal-hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk kami sampaikan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu berbuka. Ya, nanti insyaallah kalau seandainya memang ada waktu kita lanjutkan sedikit lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka itu di dalam riwayatnya beliau berbuka dengan apa? Rutobat. Rutobat itu apa? Rutobat itu adalah kurma yang masih mengkal, ya namanya. Kurma yang masih mengkal itu rutobat. Kalau beliau tidak dapat yang namanya rutobat ini, barulah beliau memakan yang namanya tamarat. Tamar. Kalau seandainya tamarat juga tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa-hasayati mimma, Nabi hanya meminum beberapa teguk daripada air. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan, Nabi ketika berbuka pertama kali tidak pernah memakan makanan yang disentuh dengan api. Ini adalah riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Dan memang saya ceritakan apa yang pernah kami alami di sebuah tempat, ya, di Ternate. Ada sebuah tempat di Indonesia itu namanya Ternate. Kami pernah mengadakan safari Ramadan ke sana. Kami tinggal di rumah warga. Ternyata satu kebiasaan orang Ternate itu di bagian timur Indonesia. Mereka ketika berpuasa, mereka buka puasanya itu hanya dengan kue. Hanya kue-kue manis, kemudian dengan teh, selesai, ya. Selesai, mereka tidak makan. Mereka makannya setelah tarawih. Dan alhamdulillah selama kami berada di sana, memang awalnya itu menyiksa memang, karena kita yang terbiasa makan besar sebelum tarawih kan, ini tiba-tiba hanya disuguhi kue-kue, kemudian hanya dengan teh, selesai. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk pergi ke masjid oleh tuan rumah itu. Di masjid itu sambil menunggu isya, tarawih, kemudian setelah balik dari tarawih baru makan besar. Cuma saya rasakan ketika itu yang kami lakukan itu memang ringan ketika melaksanakan
Salat Isya dengan tarawih itu ringan kita laksanakan karena mungkin perut tidak terlalu kenyang. Kita tidak ngantuk, kita tidak merasa berat. Nanti setelah tarawih baru makan dengan makanan yang besar, nasi dengan lauk pauknya yang banyak itu. Inilah saya lihatnya memang sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang kadang-kadang kita, ya saya lihat sendiri di Singapura ini, masalah buka puasa itu subhanallah. Ya, saya yang mungkin hampir sama dengan Singapura ini Madinah. Kalau di Madinah kan Masya Allah juga banyak. Sama juga di Singapura ini. Saya lihat di mana-mana Masya Allah makanan itu, ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita orang-orang yang mau menderma makanan yang begitu banyak. Dan insya Allah Singapura ini termasuk saya katakan untuk masalah bulan puasanya adalah bulan yang memang orang yang berada di sini insya Allah tidak akan pernah kelaparan. Banyak makanan. Di masjid seluruhnya kan ada buka puasa ya. Bahkan di Muhammadiyah sendiri ada dibuat buka puasa. Taib, saya kira ini yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan masalah puasa. Mungkin kalau seandainya ada pertanyaan silahkan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menggunakan pil obat biar tidak datang haid agar puasa kita penuh? Ayuhal ikhwah wal akhwat, haid merupakan salah satu ciri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wanita. Haid itu merupakan salah satu fitrah wanita. Wanita tidak dikatakan wanita kalau tidak haid. Iya Pak ya. Haid itulah yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Makanya kalau seandainya saya ditanya masalah ini, pandangan saya adalah alangkah lebih baiknya Anda tidak mempergunakan pil ataupun meminum pil untuk agar Anda tidak haid. Bahkan sebagian ulama memang mengatakan tidak boleh ataupun mengharamkan, hanya untuk menghindarkan agar kita bisa berpuasa dengan penuh. Ya, maka saya kembali katakan, meminum pil penunda haid agar kita bisa berpuasa adalah sesuatu yang dilarang oleh ulama. Wallahu ta'ala alam. Karena itu menyalahi fitrah seorang wanita. Karena yang namanya wanita itu ya haid dalam satu bulannya, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum memakai inhaler ya namanya? Apa namanya? Ya itulah. Ya yang disemprotkan ketika kita ada asma. Para ulama sebenarnya ada perbedaan pandangan di dalam hal ini. Yang pertama sekali pandangan yang mengatakan bahwasanya hal itu membatalkan. Ya, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan bahwa hal ini tidak membatalkan. Pandangan yang kedua ini akhirnya menelitinya secara ilmiah bahwasanya kandungan satu inhaler itu yang disemprotkan itu dia terdiri dari 3. Zat yang pertama adalah zat berupa gas, yang kedua adalah udara, dan yang ketiga adalah air. Ya. Dan ternyata setelah dibandingkan air yang masuk yang disemprotkan ke dalam rongga mulut itu tidak sampai ke dalam, dan itu adalah kadar yang sangat rendah sebenarnya dibandingkan kalau seandainya orang berkumur-kumur. Orang berkumur-kumur ketika dia berpuasa, sah tidak puasanya? Sah, selama tidak masuk ke dalam. Orang yang menyemprotkan itu, menurut penelitiannya, bahwasanya jumlah air yang terkeluar daripada tabun itu dibandingkan dengan jumlah air yang kita kumur-kumur, masih lebih banyak yang kita kumur-kumur dibandingkan yang kita semprotkan. Dan ternyata di dalam penelitiannya itu tidak sampai ke rongga ke dalam, hanya untuk melegakan nafas saja. Sehingga pandangan yang kedua mengatakan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Dan saya kira ini adalah pandangan yang bisa dijadikan sebagai pegangan lah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Tadi tentang musafir. Sekiranya kita musafir yang Ustaz cakap tadi, berangkat jam 1. Bila mula kita tak berpuasa? Setelah kita naik pesawat atau pagi-pagi tak payah sahur? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
adanya rukhsah untuk berbuka bagi orang-orang yang musafir setelah dia musafir. Dia tidak boleh, oh insyaallah hari ini saya mau berangkat ke Jakarta misalnya kan, subuh-subuh dia sudah tidak berpuasa. Bagaimana kalau tidak jadi? Ya kan? Jadi dia belum belum dianggap sebagai musafir kalau seandainya dia belum meninggalkan negerinya. Maka kebolehan untuk berbuka itu ketika dia sedang bermusafir itu. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Ini bagi ibu-ibu yang menyusu genap 2 tahun Ustaz. Di tahun pertama tidak sempat untuk berpuasa sebab menyusu. Lantaran itu tahun kedua juga dia tidak sempat berpuasa. Okey. Seterusnya adakah dia membayar fidyah saja ataupun berpuasa dan berfidyah? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya bacakan satu pendapat dari Syekh Al-Badawi ya, Al-Badawi. Ini saya sampaikan apa yang beliau sampaikan di sini. Wal hubla wal murdi idza lam tutiq as-shaum aw khafata ala auladihima falahuma al-fitr wa alaihima al-fidyah wala qada alaihima. Ini pendapat beliau. Bahwasanya orang yang sedang hamil dan orang yang menyusui, kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa atau dia takut akan terjadi sesuatu kepada anak-anak mereka ketika mereka berpuasa, ya, falahumal fitr, boleh untuk berbuka, wa alaihimal fidyah, dan keduanya itu yang hamil ataupun menyusui ini wajib untuk membayar fidyah. Pendapat beliau Syekh Al-Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz, wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada' bagi mereka berdua. Hadisnya ya mereka ambil daripada apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala, ya, Ibnu Abbas ini ada di dalam ya Ibnu Majah, Al-Baihaqi. An Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, rukhisa lisyaikhil kabir, dirukhsahkan ataupun diberikan rukhsah, diringankan bagi orang tua yang sudah tua, wal ajuz al-kabira, dan wanita yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa, fi dzalika wa huma yutiqani as-shaum ay yuftira in syaa, ya, untuk berbuka, ya, kalau seandainya memang dia tidak mampu untuk berpuasa, untuk berbuka puasa bila-bila waktu dia mau, wa yut'ima kulla yaumin miskinan, dan memberikan makan setiap hari satu orang miskin, wala qada alaihima, dan tidak ada, ya, dan tidak ada qada bagi mereka berdua. Kemudian mengatakan, wa thabata lisyaikhil kabir wal ajuzil kabira idza kana la yutiqani as-shaum wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumin miskina. Ya, bahwasanya orang tua yang tidak mampu berpuasa hendaklah dia membayar fidyah, dan beliau mengatakan yang dia ambil daripada pendapatnya Ibnu Abbas, dan orang yang sedang hamil dan juga menyusui, kalau seandainya dia takut, ya, aftarata, dia membatalkan puasanya ataupun tidak berpuasa, wa at'amata kulla yaumin miskinan, dan memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Maka pendapat daripada Syekh Al-Badawi, beliau mengatakan bahwasanya bagi orang yang hamil ataupun sedang menyusui dan tidak mampu untuk berpuasa, takut kalau seandainya dia berpuasa akan memberikan mudarat kepada anak-anaknya, maka tidak ada qada baginya. Wallahu taala alam. Memang ada pandangan lain yang mengatakan dia membayar qada dan sekaligus membayar fidyah. Wallahu taala alam. Ustaz, sebelum puasa itu ada niat, buka ada niat tak? Baik, puasa ada niat, buka ada niat kah? Yang saya tahu bahwa yang berbuka itu hanya ada doa. Ya, doanya adalah dhahaba adh-dhama wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Baik, permasalahannya dan pertanyaannya di sini adalah itu doa dibacanya bila sebenarnya? Sebelumkah atau setelah kita berbuka? Karena kalau kita lihat daripada redaksinya, itu dikatakan apa? Dhahaba adh-dhama, hilanglah rasa dahaga. Wa ibtallatil uruq, dan telah basah yang namanya kerongkongan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan tetaplah yang namanya pahala insyaallah. Maka di sini ada pertanyaannya, ini dibaca sebelumkah atau sesudah? Ya, yang jelasnya sebelum kita tetap membaca bismillah, ya. Dan insyaallah boleh saja dibaca setelah kita
memakan sedikit, kita mengatakan thabatal dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal Ada yang ajr. mengajar Allahumma lakal sumtu tu. Baik, adapun doa yang biasa dibaca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu menurut ulama-ulama hadis bahwa dalilnya adalah sesuatu yang lemah. Wallahu taala alam. Kita ambil yang kuat, kita tinggalkan yang lemah. Syukran. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada dua cara di situ. Mau misalnya dia meninggalkan 30 hari ya puasa, mau memberikan makan setiap hari satu orang, satu hari ya, atau mau mengumpulkan 30 sekali. Tak, satu kali aja. Satu kali aja. Ya, makan tengah hari aja. Kan tidak ada makan tengah hari ini, waktu malamnya saja. Ya, dikira makannya begitu. Hanya perlu saya sampaikan ya. Begini. Termasuk Imam Syafi'i. Itu menjelaskan bahwa ketika di dalam Al-Qur'an dikatakan kata-kata to'am, ya. Menurut Imam Syafi'i, kalau di dalam Al-Quran disebutkan kata-kata to'am itu kan artinya makanan, ya, maka tidak boleh diganti dengan selain makanan. Makanya kalau yang namanya fidyah, usahakan dan pastikan bahwa apa yang kita berikan kepada orang tersebut berbentuk makanan. Itu fidyah. Karena di dalam Al-Quran kan begitu, fa fidyatun to'amu miskin. To'am itu artinya makanan. Maka menurut para ulama, termasuk Imam Syafi'i, tidak boleh mengganti to'am di situ dengan selain makanan. Wallahu ta'ala alam. Ini kan banyak kan, kita hanya berikan uang. Tapi kita harus pastikan betul bahwasanya fidyah tersebut berbentuk makanan. Karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Fidyatun to'amu miskin. To'am itu artinya makanan, tidak ada yang lain. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dan mudah-mudahan puasa yang kita akan sambut ini adalah puasa yang bisa lebih baik daripada sebelumnya dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di dalamnya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.